When we were at university, I had a crush on you. We're destined to be together. I'm not good at this. Maybe we could just be friends. Mereka tampaknya adalah pasangan yang sangat serasi, tetapi mereka juga membuat janji yang konyol untuk menjadi teman seumur hidup. Mereka berpelukan di tempat tidur setelah lulus kuliah, dan bercerita sepanjang malam, hanya untuk membuktikan adanya persahabatan murni antara lawan jenis. Meskipun keduanya harus berpisah setelah lulus, Dexter setuju bahwa mereka akan bertemu pada tanggal 15 Juli setiap tahun. Emma tidak mau menerima perjanjian ini, tapi untuk bertemu dengan Dexter yang disukainya, dia menerima dan tidak menolaknya. Ia selalu percaya dalam hatinya bahwa tidak ada persahabatan murni antara pria dan wanita. Ia juga percaya bahwa Dexter akan jatuh cinta padanya pada tanggal 15 Juli, tahun tertentu yang mereka mimpikan di kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tanggal 15 Juli 1989 adalah hari di mana keduanya sepakat untuk bertemu. Emma yang memiliki cita-cita menjadi seorang penulis pindah ke London, Dexter pun memutuskan untuk bepergian ke luar negeri dan merasakan adat istiadat yang eksotis. Setelah hari ini sering-seringlah menghubunginya dan dengan dorongan tulisannya pasti akan sukses besar. Ekspresi malu-malu Emma pun penuh dengan kegembiraan. Namun, kehidupan segera membuat Emma mendapat pukulan telak. Pada tahun 1990, 1 tahun berlalu. Untuk memberinya penghasilan, ia hanya bisa memulai di sebuah restoran kecil sebagai seorang pelayan. Emma ditempatkan secara acak, kadang jadi pelayan, kadang juga di dapur setiap harinya, dan terkadang juga diganggu oleh pelanggan yang mengganggu sedikit demi sedikit kehidupannya. Dia hanya bisa menelepon Dexter untuk meminta kenyamanan, dan memberitahunya bahwa dia sepertinya ditelan oleh kota London. Pada tanggal 15 Juli 1991, Dexter berhenti berpergian, kemudian ia berlari ke restoran tempat Emma bekerja. Dexter adalah orang kaya raya yang bermimpi bahwa dunia bisa jadi tempatnya bermain, bahkan Dexter jatuh cinta pada seseorang pada pandangan pertama di depan Emma. Emma berpikir bahwa dia dan Dexter bukanlah sepasang kekasih, dia hanya bisa bercanda dan mengeluh dengan suara pelan. Sekilas bahwa dia sudah tidak bernyawa, Dexter pun mendorong Emma untuk pergi jalan-jalan lagi, karena ia telah menyia-nyiakan masa mudanya yang berharga di sini. Tetapi setiap kali dia mencium bau asap dari rambutnya, dia sekali lagi kehilangan keberanian untuk menghadapi mimpinya kepada Emma, lalu ia mencium keningnya dengan lembut, dan memeluknya dengan penuh harapan. Hal itu bisa memberinya sedikit rasa percaya diri. Di mata Dexter, Emma adalah wanita terpintar dan menawan yang pernah dilihatnya, bakatnya juga tidak boleh terkubur. Melihat ekspresi Emma yang tertekan, Dexter selalu ada untuknya. Kemudian mereka berdua merencanakan liburan selama seminggu, tapi hanya untuk ditunda selama setahun. Tepat 1 tahun kemudian pada tanggal 15 Juli, mereka memulai perjalanan. Emma berinisiatif membuat 3 aturan. Pertama, keduanya harus berpisah dari air, dan yang kedua, mereka tidak boleh menggoda pakaian saat berenang. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin kemurnian mereka berdua, dan ini bukanlah aturan yang dia tetapkan untuk Dexter saja, melainkan sesuatu yang diinginkan Emma di dalam hatinya. Ketika dia datang ke pantai, Dexter melihat Emma mengoleskan balsam, jadi dia secara alami berjalan ke arah Emma dengan hati-hati. Dexter membantunya mengoleskan krim di punggungnya. Emma juga menunjukkan senyuman yang tak bisa disembunyikan saat ini. Bersama-sama mereka merasakan berlalunya waktu di pantai, dan bercanda riang saat di kamar. Saat matahari terbenam dan malam tiba, suasana romantis menyelimuti seluruh pantai. Di bawah sedikit asupan alkohol, Emma dengan berani mengakui segalanya kepada Dexter. Emma memberitahu Dexter bahwa dia telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, ketika dia masih kuliah sampai saat ini. Dia juga ingin mendengar pemikiran Dexter, namun Dexter hanya tersenyum dan tidak merespon. Mungkin Dexter tahu bahwa dia ingin membuang sifat nakal dan borosnya begitu dia mendapatkan hatinya. Tapi dia tetap tidak ingin kehilangan orang tersebut, karena hubungannya yang semakin dekat. Kedua sahabat itu datang ke kolam renang dan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Melihat raut wajah Dexter yang penuh kasih sayang, dia merasa telah menunggu kenangan yang diinginkannya. Prison all the time. It's a real problem.
Perkataan Dexter membuat ekspresi penantian di wajah Emma berubah, menjadi air mata kekecewaan yang hampir keluar dari matanya. Ia hanya bisa menggunakan senyuman yang dipaksakan untuk menutupi kesedihan batinnya, dan dia tidak bisa menolaknya. Maju cepat ke tahun 1993. Dexter telah menjadi pembawa acara hiburan sampai larut malam, hingga ia mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Dia nongkrong di bar sepanjang hari untuk menghabiskan waktunya. Kapanpun dia mabuk, dia tidak bisa tidak menelepon Emma untuk mengucapkan selamat malam. Setiap kali dia menerima telepon dari Dexter, Emma akan merasakan gelombang harapan di hatinya. Tapi setiap kali dia mendengar dua kata darinya membuatnya merasakan hal yang ditipu. Dexter juga sangat kesakitan. Tampaknya, setiap kali dia menelepon Emma ketika dia sedang mabuk, Emma tidak sesederhana itu, yang selalu diucapkan selamat malam, tapi dia selalu tidak mampu mengungkapkan emosi yang paling tulus di dalam hatinya. Dalam sekejap, waktu itu pada tahun 1994, waktu berlalu dan jarak antara keduanya semakin jauh. Pertemuan yang mereka sepakati itu kini berubah menjadi panggilan telepon. Kehidupan malam yang menakjubkan membuat tidurnya tak terkendali, dan harus bersiap untuk pertunjukan keesokan paginya. Ibu Dexter juga sama lemahnya, dia hanya meluangkan waktu untuk mengunjunginya pada tanggal 15 Juli. Melihat penampilannya yang kuyu, Dexter tidak tahu harus berkata apa, sepertinya kegembiraannya telah membuatnya lupa bagaimana cara merawat keluarganya. Dia tidak punya pilihan selain memutar video dirinya menjadi pembawa acara, tetapi kemampuan aktingnya yang berlebihan dan teriakannya yang aneh tidak menghiburnya. Ibunya harus melakukan suatu hal untuk tidak memanjakan diri dalam dunia kekayaan dan kekayaan sepanjang hari. Kata-kata ibunya membuat keduanya bahagia, bahkan saat dia menitikkan air mata, dia tidak tahu kapan dia menjadi seperti ini. Saat dia akan pergi, ayahnya menyita kunci mobilnya karena ia sangat kecewa dengan penampilan Dexter hari ini. Dia berdiri sendirian di tengah angin dingin memanggil Emma dengan perasaan bersalah dan sedih, berharap Emma dapat menenangkan hatinya yang hancur. Emma mendengar nada dering itu dan tahu itu mungkin dari Dexter, tetapi dia tidak menjawabnya, karena dia ada urusan penting hari ini. Dia memutuskan untuk menerima dan mengejarnya sepanjang waktu. Emma ingin melepaskan masa lalu dan mencari pasangan. Ron ini adalah aktor talk show yang karirnya tidak sukses jika dibandingkan dengan Dexter. Dia tidak tampan atau lucu, tapi dia jelas tahu bahwa Ron sangat mencintainya. Hal ini memberi Emma keamanan spiritual. Perasaan bisa membuatnya melupakan cintanya yang tak berbalas pada Dexter. Dan Ron berlari liar di tengah hujan saat malam itu, dan mereka pun membenarkan hubungan mereka malam itu. Dalam sekejap, 1 tahun kemudian Emma menjadi guru bahasa Indonesia, dan hubungannya dengan Ron mulai berada di jalur yang benar. Dia mengira Emma yang telah memulai hidup baru akan melupakan Dexter, tetapi dia masih berada di depan TV setiap hari untuk menonton acara Dexter. Wajah familiar itu begitu dekat di hadapannya, dan begitu jauh sehingga hatinya selalu merasakan sakit yang tumpul, dengan hati-hati memata-matainya melalui layar. Ron melihat semua ini, tetapi dia tetap memutuskan untuk mencoba memahami Emma. Apa yang disebut persahabatan antara Emma dan Dexter terjadi pada 15 Juli 1996. Setelah 3 tahun berpisah, keduanya sepakat untuk bertemu. Pacarnya memiliki beberapa kekhawatiran. Emma yang melihat Ron sinis, mengatakan kepadanya bahwa jika Anda tidak setuju dengan saya pergi, maka saya tidak akan pergi, tetapi pada akhirnya Ron tetap menyetujuinya karena pendatang barunya. Emma berdandan sangat cantik untuk janji temu, dan di situ Dexter masih tetap tampan. Dia berpikir bahwa pertemuan mereka berdua akan sama membahagiakan seperti terakhir kali. Tetapi saat makan, Emma memperhatikan bahwa Dexter yang sedang sadar saat ini juga berbicara omong kosong, dan bertingkah sangat aneh. Dia terus pergi ke toilet tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan saat pergi ke toilet, dia masih tidak lupa menggoda wanita asing pertemuan ini dengan sepenuh hati. Melihatnya dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan berbicara dengan arogan, Emma tidak dapat menahannya lagi, suasananya hilang dengan marah. Dia menegur Dexter atas perubahannya dan memarahinya, karena menjadi gila setiap hari. Dia tidak pernah ingin mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dexter mengejarnya karena ingin menjelaskan, tetapi hal itu meledakkan ketidakpuasan yang telah dikumpulkan Emma di dalam hatinya selama 3 tahun, rahasia cintanya pada Dexter.
Namun kini aku bagaikan seorang tawanan yang terkurung dalam sangkar, tinggal bersama lelaki yang tidak kucintai sama sekali, dan keberadaan Dexter tak ada artinya kecuali menimbulkan masalah baginya. Di saat-saat terakhir meninggalkannya, Emma berbalik dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. I love you, Dexter. So much. I just don't like you anymore. I'm sorry. Dengan cara ini, Emma memilih untuk sepenuhnya menarik diri dari dunia Dexter, dan kepergian ini berlangsung selama 4 tahun mereka memutuskan kontak apapun. Emma mencintai kehidupannya, masih cantik, dan mendapatkan kembali mimpinya untuk menulis, tetapi Ron tidak bisa terima, karena Dexter selalu hidup di hati Emma. Dia berusaha keras untuk melupakan hal ini, sampai dia secara tidak sengaja menemukan surat cinta yang ditulis Emma untuk Dexter di kampus. Keduanya memilih berpisah karena kejadian ini. Namun kehidupan Dexter telah mencapai titik terendah, ibunya meninggal karena sakit, dan ayahnya tinggal sendirian. Pemuda tampan yang berangsur-angsur kehilangan pesonanya, dan tidak lagi digandrungi penonton, di saat waktu sudah larut malam, ia sampai gugup sepanjang hari. Stasiun TV sepenuhnya melenyapkannya, tetapi dia menghabiskan beberapa tahun hidup untuk minum dan tidak punya uang. Untuk terus mempertahankan taraf hidup yang tinggi, Dexter mulai mengejar Lisa dengan sisa pesonanya, karena ia membutuhkan seseorang yang mencintainya. Sebelum bertemu orang tuanya, Dexter terus berlatih mengatakan "aku mencintaimu", karena Dexter telah berkencan dengan banyak orang tetapi tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Wajar saja, status keluarga menantu yang datang ke rumahnya tidak tinggi. Kedua saudara iparnya mengejeknya sebagai raja pertunjukan buruk. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan. Waktunya tiba pada 10 Juli 2000, pernikahan seorang teman sekelas mempertemukan keduanya. Dexter sudah ditemani tunangannya, namun Emma masih sendirian. Ia menyaksikan Dexter mencium pacarnya dari kejauhan, dan merasakan rasa kesulitan di hatinya. Namun, ketika keduanya duduk bersama dan mulai menggoda satu sama lain, mereka tampak tidak peduli dengan keadaan satu sama lain. Namun, penyesalan dan kesedihan yang terlihat di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Setelah pernikahan, keduanya datang ke atap di mana angin sepoi-sepoi bertiup dan bintang-bintang bersinar. Keduanya juga menjadi dewasa selangkah demi selangkah dari masa muda mereka. Mereka berbagi setiap momen selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang menyebutkan apapun tentangnya cinta. Dexter mengeluarkan undangan pernikahan itu diserahkan kepada Emma, berharap dia bisa datang ke pernikahannya, lalu Emma memberinya pelukan berkah setelah beberapa saat. Bocah sombong dan romantis yang pernah mengucapkan selamat tinggal, pada kehidupan Emma yang kacau sangat senang atas perubahannya, dan kemudian keduanya bertemu. Ia tidak tahu kapan air matanya mulai mengalir dari sudut matanya. Setahun kemudian, Dexter memiliki seorang putri dan menjadi seorang ayah. Ia dikenalkan pada pekerjaan yang sangat biasa oleh seorang teman, meskipun pekerjaannya sangat berat, ia bekerja keras untuk keluarganya tanpa keluhan apapun. Namun, takdir selalu mempermainkan istrinya dengan kejam. Kecurangan istrinya menghancurkan keluarga biasa ini, dan menghancurkan segalanya tentang Dexter. Pada tanggal 15 Juli 2003, Dexter tidak dapat menahan penghinaan dan memilih untuk meninggalkan rumah. Pernikahan yang menyakitkan ini membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Karena tidak ada pilihan lain, dia datang ke London sendirian untuk mencari Emma. Terlihat Emma memotong rambut panjangnya dan menjadi seorang wanita penulis yang menawan. Waktu sama sekali tidak mengurangi temperamen Emma yang luar biasa. Dexter dengan lembut membantunya mengatur poninya dengan tangannya, tetapi waktu membuat parit merah tua di antara keduanya, membuat jarak antara mereka semakin jauh. Dexter mengakui kepadanya semua perubahan dalam keluarganya dan tujuannya datang kepadanya, tetapi Emma menyela Dexter dan mengatakan bahwa dia sudah punya pacar, yaitu merupakan musisi yang hebat. Dexter pun merasakan kesedihan yang tak terkatakan di hatinya. Namun ia tidak pernah bisa menunjukkan perasaannya yang sebenarnya di hadapan Emma. Saat hendak pergi, ia melihat orang lain memeluk Emma, baru pada saat itulah ia merasakan kesedihan atas kesepian Emma. Ketika ia menyaksikannya berkencan dengan gadis lain berkali-kali di jalanan London, suasana hatinya sedang sangat rumit. Kemunculan Emma yang berpacaran dengan musisi di seberang sana, membuatnya merasakan gelombang di hatinya sudah tidak muda lagi dan tidak ingin bertemu lagi. Dia menipu dirinya sendiri tentang sisa-sisa cinta yang telah melekat di hatinya selama bertahun-tahun, dan membuatnya dengan berani memilih untuk mengejar cinta.
Dexter! I thought I got rid of you. If you mug me about Dexter, I swear, lead me on and let me down. Go behind my back, I will murder you. Dalam sekejap saja, sudah tiba tanggal 15 Juli 2004. Mereka saling memberikan identitas hukum pada tanggal yang disepakati tersebut. Sejak saat itu, setiap hari adalah tanggal 15 Juli 2006. Sudah 2 tahun berlalu sejak mereka menikah. Alih-alih bertengkar terus-menerus, mereka malah tak terpisahkan. Keduanya ingin menebus penyesalan yang telah mereka lewatkan, hal-hal sepele dalam hidup menjadi tambahan dalam pernikahan yang manis. Mereka hidup lebih bahagia dan berencana untuk memiliki anak, tapi sebuah kecelakaan tiba-tiba berhenti. Emma keluar dari pekerjaan seperti biasa hari itu, dia menelepon Dexter dan tidak sabar untuk mengendarai sepedanya untuk mempersiapkan janji dengan kekasihnya. Dia tidak menyadari truk itu datang tepat waktu. Saat dia terbaring sekarat, matanya penuh keengganan, penyesalan terhadap Dexter. Mimpinya baru saja menjadi kenyataan. Kebahagiaan baru saja dimulai, tetapi semuanya hilang karena kecelakaan yang tiba-tiba. Tarikan itu berakhir begitu kejam dan tidak ada tindak lanjutnya. Kepergian Emma membuat Dexter patah hati, menangis sepanjang hari, bahkan ia sangat kesakitan sehingga ia tidak mau mempercayai kenyataan ini, dan kehilangan keberanian untuk menghadapinya kehidupan. Pada tanggal 15 Juli 2012, Dexter masih berjuang keras dalam kegelapan. Ia tidak punya cara lain untuk menekan kesedihan yang ada di lubuk hatinya, kecuali membiarkan dirinya mabuk dan tidak sadarkan diri. Sampai ia melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan Emma di sebuah bar, dan dia tak tahan lagi. Dia pindah untuk memulai percakapan, tetapi dipukuli oleh pacar wanita itu. Mantan istrinya melihat penampilannya yang malu terus menghibur, dan mendorongnya untuk melanjutkan putri cantik bersamanya. Ketika Dexter bangun lagi dan menemukan bahwa dia telah kembali ke rumah aslinya, sang ayah menasihati Dexter untuk ceria dan menjalani kehidupan yang baik. Dia percaya bahwa Emma tidak ingin dia menjadi seperti ini, ayahnya juga menderita karena kehilangan istrinya. Setelah hidup dalam kesakitan dan kesepian selama lebih dari 10 tahun, dia akhirnya terbangun, dan menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, jejaknya akan terukir di hati dan jiwanya selamanya. Pada tahun 2009, Dexter bisa bangkit kembali dan membuka kedai kopi. Kedai kopinya menjadi terkenal karena rasanya yang enak. Bahkan Ron membawa keluarganya ke sini dan ia benci kalau Dexter bisa memiliki Emma dengan cuma-cuma dari cinta yang tersimpannya. Namun baru sekarang ia paham bahwa wajah Emma hanya akan mekar, dengan senyuman yang benar-benar bahagia saat ia bersama Dexter. Dan Dexter juga sangat bahagia ketika melihat keluarga Ron yang penuh kebahagiaan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose